Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melatih klub KLCC Jabar yang tingkatan atletnya atlet provinsi dan ada beberapa yang sudah mengikuti kejuaraan nasional yang berada di Kabupaten Bogor. Pada sesi latihan kali ini, saya menerapkan dua teori pembelajaran, yaitu teori behaviorisme dan teori motor learning. Kedua teori ini saya aplikasikan dalam latihan menanjak dan simulasi sprint akhir. Teori behaviorisme saya gunakan untuk membentuk kebiasaan teknik melalui latihan berulang dan reinforcement. Sedangkan teori motor learning saya gunakan untuk melihat proses penguasaan keterampilan gerak atlet secara bertahap. Pada latihan climbing ini, saya menerapkan teori belajar behaviorisme, di mana pembelajaran dipandang sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respons. Stimulus yang saya berikan berupa instruksi teknik, target cadence, serta arahan posisi tubuh saat menghadapi tanjakan. Respon atlet ditunjukkan melalui cara mereka mengayuh sepeda, menjaga ritme, dan mempertahankan posisi tubuh selama menanjak. Latihan ini dilakukan secara berulang atau drill dengan tujuan membentuk kebiasaan kayuhan yang efisien dan konsisten. Pengulangan sangat penting dalam teori behaviorisme karena perilaku yang sering dilatih akan lebih mudah terbentuk dan dipertahankan. Selama latihan berlangsung, saya memberikan reinforcement positif berupa pujian, umpan balik langsung, dan koreksi teknik ketika atlet mampu melakukan kayuhan dengan baik. Dan sebaliknya, ketika terjadi kesalahan teknik, saya langsung memberikan koreksi agar atlet dapat segera menyesuaikan gerakannya. Hal ini bertujuan agar respon yang kurang tepat tidak terus diulang. Melalui proses pengulangan, koreksi, dan penguatan ini diharapkan perilaku gerak yang benar dapat terbentuk secara bertahap dan menjadi kebiasaan dalam latihan balap sepeda. Pada awalnya, atlet difokuskan untuk menjaga ritme kayuhan dan posisi tubuh yang benar. Setelah respon terbentuk dengan baik, latihan dilanjutkan dengan peningkatan beban dan durasi tanjakan. Dengan cara ini, atlet tidak langsung dituntut melakukan teknik yang kompleks, tetapi dibimbing secara bertahap hingga mampu mempertahankan teknik yang benar dalam kondisi latihan yang lebih berat. Pendekatan behaviorisme ini membantu pelatih memastikan bahwa setiap atlet menerima stimulus yang jelas, respon yang dramatis, serta penguatan
yang konsisten selama proses latihan. Sehingga latihan menanjak ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kondisi fisik, tetapi juga membentuk perilaku teknik yang efisien dan disiplin dalam balap sepeda. Pada simulasi sprint akhir ini, saya menerapkan teori motor learning pada tahap yang lebih lanjut. Atlet tidak hanya dituntut menguasai teknik, tetapi juga mampu melakukan gerakan secara otomatis dalam kondisi kelelahan dan tekanan intensitas tinggi. Dalam latihan ini menunjukkan tahapan motor learning di mana ada atlet yang melewati tahap kognitif dan asosiatif mulai memasuki tahap autonomus, yaitu melakukan gerakan tanpa harus berpikir secara sadar. Dengan demikian, teknik kayuhan dan perpindahan gigi dapat tetap terjaga meskipun atlet berada dalam kondisi lelah dan fokus pada situasi balapan. Melalui latihan ini, teori behaviorisme dan motor learning diterapkan secara saling melengkapi dalam latihan balap sepeda. Latihan menanjak membentuk kebiasaan teknik melalui pengulangan dan reinforcement, sedangkan goes simulasi sprint akhir menunjukkan proses belajar gerak dari tahap kognitif hingga autonomus. Dengan demikian, latihan menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip pedagogi olahraga.